Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin, NPM 1940302005. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum percobaan keempat yang mana tentang DC cover, yang mana memiliki dua percobaan, bus converter dan buck converter. Baik, langsung saja kita melakukan percobaan berikut ini. Yang mana di sini kita melakukan percobaan bus converter. Kita siapkan terlebih dahulu sumber DC, kemudian induktor. Setelah itu kita gunakan MOSFET, kemudian gunakan dioda, kita gunakan kapasitor, kita rotasikan. Setelah itu kita gunakan resistor, rotasikan juga. Kemudian kita gunakan ini untuk mengatur gelombang dan juga on-off switch controller. Kita taruhkan di sini. Sekarang kita coba untuk mengatur posisinya. Ini grounding. Kita ubah sedikit. Kita hubungkan dengan wire. Dan sini adalah alat ukur untuk melihat tegangan dengan kaki satu. Kemudian kita taruh di sini bagian sumber satu dan bagian output satu, atau di beban. Sekarang kita bisa masukkan nilai-nilai di setiap komponennya. Sini menggunakan 12 volt. Kita beri nama untuk mempermudah membaca hasil keluaran nanti. Di sini untuk tegangan input. Di induktor kita menggunakan 0,6. Kemudian di kapasitor gunakan 15 mikrofarad. Kemudian untuk resistor kita gunakan 57,6 ohm. Kemudian di bagian data cycle-nya kita gunakan terlebih dahulu 0%. Untuk frekuensi sini menggunakan 62.500 Hz. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ini terhubung tadi untuk mengukur data cycle nanti.
Oke, kita display. Kita setting sudah ya, kurang lebih seperti ini. Jika semua sudah diberi nilai, maka kita masukkan simulasi untuk kontrol. Kita gunakan 01. Kita buat pertama, kita gunakan data cycle yang 0%. Oke, kita belum memberi nama untuk outputnya. Ini outputnya, maaf. Bisa kita lihat pada awal pertama tegangan itu, sinyal tegangan ini adalah DC, maka dia lurus ketika diberi data cycle masih 0. Nah, fungsi dari rangkaian ini ialah menaikkan tegangan output ya. Bisa kita lihat pada awalannya pertama di sini memiliki tegangan untuk inputnya 12 volt, sedangkan output keluarnya 11 volt, karena di sini sedikit lebih rendah dari input karena adanya beban. Untuk parameter atau nilai data cycle yang berbeda kita akan ubah di bagian data cycle-nya. Kita gunakan yang 20%, yang mana 20% itu 0,2 jika dibulatkan jadi desimal. Bisa kita angkat. Nah, ini bisa kita lihat yang mana data cycle-nya ini kita gunakan yang 20%, sehingga di outputnya maka akan meningkat. Jadi bisa kita tarik kesimpulan penambahan data cycle atau besarnya data cycle maka tegangan output akan meningkat, seperti itu. Jadi prinsip kerja dari rangkaian ini yang mana ketika sumber menyuplai induktor di MOSFET, maka fungsi MOSFET ini bisa aktif atau on dan off. Nah, ketika keadaan on, maka induktor ini akan terisi atau menyimpan tegangan. Dia akan menyimpan atau mengisi tegangan di bagian induktor. Nah, ketika keadaan off bagian MOSFET ini, maka tegangan di sini akan meneruskan atau melepaskan tegangan ke dioda sini dan diteruskan ke kapasitor dan resistor atau beban. Kemudian ke tegangan atau arus tidak bisa kembali karena terblok oleh dioda di sini. Kemudian masuk sehingga menghasilkan tegangan yang cukup besar karena dia sempat menyimpan atau menampung di induktor tersebut. Jadi ketika semakin lama MOSFET ini, untuk mempersingkat waktu, kita melakukan percobaan buck converter. Di sini saya sudah menyiapkan semua komponen, tinggal kita menghubungkan dengan wire. Ya, ketika sudah kita hubungkan semua, tinggal kita memberi nilai sesuai pada prosedur atau gambar rangkaian. Untuk ukurnya kita di sini untuk mengukur tegangan input
Di sini untuk tegangan output, untuk menggunakan atau membaca keluaran hasil simulasi. Nah, untuk induktornya di sini kita gunakan nilai 0,0233428 Henry. 0,0233428 Henry. Oke. Ya sudah ya. Kemudian untuk kapasitornya di sini menggunakan 0,0001, kemudian 2114 farad. Kemudian untuk resistornya sendiri digunakan sebesar 11,664 ohm. Untuk frekuensi switch control atau mengatur gelombang kita gunakan frekuensi 5000 Hz. 5000 Hz. Untuk duty cycle-nya sesuai pada tabel kita gunakan yang pertama 0%. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita beri nama display. Ya, kurang lebih seperti ini. Sekarang tinggal kita beri simulasi kontrol. Kita gunakan 0,01. Kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat pada sinyal pertama itu sinyal terus, karena di sini adalah sumber dari DC. Kemudian diatur oleh duty cycle sini 0. Kemudian di sini ada tegangan output. Nah, yang mana tegangan output ini sebesar 1, ini pangkat 10 pangkat minus 5 ya. Berarti bisa kita bulatkan menjadi 0, untuk tegangan di sini adalah 0. Nah, jadi untuk parameter yang kedua kita coba gunakan yang duty cycle yang 20%, yaitu 20%, yang mana itu 0,2 maksud saya, karena dijadikan desimal akan dibagi jadi bagi 100, maka 0,2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terjadi perubahan pada semakin rapat di sinyal duty cycle-nya, dan tegangan outputnya pun bisa terlihat akan ada tegangan outputnya. Nah, di sini hanya memiliki tegangan sebesar 2 volt atau 2,4 volt jika dibulatkan. Nah, 2,4 volt. Nah, jadi fungsi rangkaian ini ialah dia akan maksimal sesuai nilai tegangan pada inputnya. Semisal kita gunakan yang 100 duty cycle, maka tegangan keluarannya akan sesuai pada inputnya, yang mana nilai tegangan inputnya itu 12 volt. Ketika kita gunakan 100 duty cycle, maka tegangan outputnya pun 12 volt, itu maksimalnya. Jadi ketika kita gunakan di bawah 100 duty cycle, maka tegangannya sedikit atau di bawah tegangan input, seperti itu. Nah, bagaimana prinsipnya, yang mana sumber tegangan ini akan dikontrol oleh IGBT switch, saklar IGBT switch. Mana ketika masuk di sini akan dikontrol menggunakan duty cycle, dan dia tidak bisa masuk ke langsung di sini karena ada dioda untuk punya arah. Dia tetap melewati induktor, untuk dia akan tersimpan di induktor,
kemudian dimasukkan ke kapasitor dan resistor atau beban, dan kembali lagi ke sumber tegangan. Untuk perhitungannya, nah di sini sudah saya masukkan, yang mana bisa kita lihat pada tabel buck converter. Untuk maksimalnya itu untuk 100% duty cycle dia hanya memiliki sesuai pada nilai tegangan input, yaitu 12. Nah, di sini bisa kita bulatkan 11,8 itu 12. Dalam perhitungan bisa kita lihat, nah untuk tegangan output itu dikali input dikali duty cycle, dimana ketika dikali 12 kali duty cycle 0, maka hasilnya tegangan inputnya 0. Begitu seterusnya sampai 100%, maka 12 kali 1. Kenapa 1? Karena 100% itu jika dibulatkan jadi desimal, 100 bagi 100 hasilnya 1, sehingga 12 untuk maksimalnya itu adalah 12. Nah, jadi fungsi dari rangkaian ini ialah memaksimalkan nilai yang hanya maksimal di nilai input, tidak melebihi nilai input, maksudnya seperti itu. Berbeda dengan rangkaian boost converter yang mana yang itu meningkatkan tegangan output, sedangkan di sini hanya memaksimalkan nilai input, nilai sebesar nilai tegangan input, seperti itu. Hanya menggunakan 100% data cycle untuk memaksimalkan mencapai 12 volt atau nilai sebesar input. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga dapat dimengerti atau dipahami. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.